Halo semuanya, kali ini kita akan membahas batasan dan ciri kata tugas preposisi. Langsung saja kita mulai dari kata tugas. Kata tugas ini contohnya ada kata dan, bagai, ke, dari, dan lain sebagainya. Lalu kata tugas tidak memiliki arti leksikal, melainkan hanya memiliki arti gramatikal. Contohnya adalah kata dan. Kata dan ini merupakan penghubung kalimat dengan kedudukan setara. Kalau kata tugas belum mempunyai makna sebelum bergabung dengan kata lain. Contohnya, kata ke tidak mempunyai makna. Selanjutnya, kata tugas tidak berubah bentuk dan tidak menjadi dasar perubahan. Contohnya kata sebab pada verba menyebabkan adalah turunan nomina sebab, bukan merupakan turunan kata tugas sebab. Lalu, kata tugas tidak mudah dipengaruhi unsur lain. Contohnya nomina aktivitas adalah alternatif nomina kegiatan. Jadi, kata tugas adalah kata atau gabungan kata yang tugasnya semata-mata memungkinkan kata lain berperan dalam kalimat. Contohnya adalah kalimat Susi pingsan penyakit vertigo. Kalimat ini tidak berterima, namun jika ditambahkan dengan kata tugas karena akan menjadi berterima, maka kalimatnya menjadi Susi pingsan karena penyakit vertigo. Lalu klasifikasi kata tugas antara lain ada preposisi, konjungsi, interjeksi, artikula, dan partikel penegas. Mari kita bahas tentang preposisi. Apa itu preposisi? Preposisi atau kata depan adalah kata tugas yang bertugas sebagai unsur pembentuk frase preposisional. Bentuknya adalah preposisi diikuti oleh nominal atau adjektiva atau verba. Contohnya untuk kamu. Nah, untuk ini adalah preposisi dan kamu itu merupakan nominal. Lalu ada kata karena lemas. Karena merupakan preposisi, lalu lemas merupakan adjektif. Untuk kata sejak menyaksikan. Sejak merupakan preposisi dan menyaksikan merupakan verba. Preposisi ada dua macam, yaitu preposisi monomorfemis tunggal dan preposisi polimorfemis majemuk. Yang membedakan adalah jumlah morfemnya. Untuk yang pertama yaitu preposisi monomorfemis adalah preposisi yang hanya terdiri dari satu morfem. Berikut ini adalah contoh-contoh dari preposisi monomorfemis, yaitu ada beberapa klasifikasinya dan juga contoh kalimatnya. Untuk kata bagi ini menandai hubungan peruntukan. Lalu untuk kata dari menandakan hubungan asal, arah dari suatu tempat. Kata dengan menandai hubungan kesertaan atau cara. Lalu kata di menandai hubungan tempat berada. Kata karena atau sebab menandai hubungan sebab. Kata oleh menandai hubungan pelaku atau yang dianggap pelaku. Kata pada menandai hubungan tempat dan waktu. Kata tentang menandai hubungan ihwal peristiwa. Kata sejak atau semenjak menandai hubungan waktu dari saat yang satu ke saat yang lain. Lalu mari kita bahas preposisi polimorfemis. Polimorfemis ini ada dua macam, yaitu preposisi berafiks dan preposisi gabungan. Preposisi berafiks ini bentuknya adalah
ada dasar lalu diikuti afiks atau afiks diikuti dasar. Ini ada beberapa klasifikasinya dan contoh kalimatnya. Untuk yang pertama itu kata bersama dan beserta menandai hubungan kesertaan. Kata menjelang menandai hubungan waktu sesaat menjelang. Kata menuju menandai hubungan tujuan atau arah. Kata menurut menandai hubungan sumber. Kata sekeliling menandai hubungan ruang lingkup geografis. Kata sekitar menandai hubungan ruang lingkup geografis dan waktu. Kata selama menandai hubungan kurun waktu. Kata sepanjang menandai hubungan kurun waktu dan bentang lokasi. Kata semacam menandai hubungan bentuk. Kata terhadap menandai hubungan arah. Lalu kata bagaikan menandai hubungan pemiripan. Selanjutnya jenis preposisi polimorfemis yang kedua yaitu preposisi gabungan kata. Preposisi ini terbentuk dari preposisi diikuti preposisi atau bisa juga preposisi diikuti bukan preposisi. Yang pertama ada preposisi diikuti preposisi. Berikut ini adalah klasifikasinya dan juga contoh kalimatnya. Yang pertama ada kata daripada. Kata daripada ini menandai hubungan perbandingan. Lalu kata kepada menandai hubungan arah ke suatu tempat. Kata karena atau oleh sebab menandai hubungan penyebab. Lalu kata sampai ke atau sampai dengan menandai hubungan batas waktu. Yang terakhir yaitu kata selain dari menandai hubungan perkecualian. Selanjutnya preposisi gabungan kata yang terbentuk dari preposisi diikuti bukan preposisi. Contohnya ada kata keluar, di bawah, dari samping, di tengah, ke depan, dan dari balik. Contoh kalimatnya ada ini, festival tahunan diadakan di tengah kota. Sekian pembahasan materi kali ini. Mohon maaf bila ada tutur kata saya yang keliru. Terima kasih dan sampai jumpa.